Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini anak-anak kita dapat berjumpa kembali belajar ya. Yang masuk ke sekolah separuh hari ini absen genap ya. Kemudian yang absen ganjil belajar di rumah melalui video tutorial dari rekam layar. Yang kita belajar juga sama, materinya sama, siaran semi langsung, sebab ketika kita mengajar ini rekaman langsung diberikan kepada siswa di rumah. Nah, saya harap anak-anak di rumah juga senantiasa menjaga kesehatan dengan 3M. Anak-anak sekolah juga sudah menjaga protokol kesehatan. Tadi sudah basuh tangan? Sudah cuci tangan ya, sudah pakai masker semua, bagus. Nah, nanti jam istirahat tidak boleh keluar, makannya di dalam ya, sesuai petunjuk protokol kesehatan. Nah, anak-anak sekalian, kita akan berbicara tentang bahan konduktor dan isolator yang ada di rumah kita, di sekitar kita. Nah, kemarin Ibu yang membuat bolu di buku itu kan menggunakan oven untuk memasaknya. Jangan lupa bahwa oven itu adalah alat-alat listrik ya. Jadi oven yang dicopkan ke listrik menggunakan tenaga listrik. Nah, di sana menghasilkan panas ya. Sebab kalau kue bolu masuk ke oven, ovennya tak panas, kuenya tak matang, tak masak ya. Jadi segala sesuatu yang dimasak itu sampai matang itu menimbulkan panas atau sebab terjadinya panas. Nah, sesuatu benda yang dapat menghasilkan atau menghantarkan panas itu disebut konduktor. Kalau isolator, benda yang tidak dapat menghantarkan panas ya. Jadi hati-hati. Jadi konduktor itu ada apa kalau di rumah kita? Panci, sendok, garpu, apa lagi? Ada setrika ya, setrikanya. Kalau pegangannya dari kayu termasuk isolator. Pegangan panci dari plastik, dari kayu termasuk. Bangku meja yang di rumah termasuk isolator ya, hati-hati ya. Nah, ini supaya diketahui sehingga kita ngerti isolator berarti tidak dapat menghantarkan listrik. Konduktor berarti benda yang bersifat dapat menghantarkan listrik yang paling bagus. Nah, mari kita coba membaca yang baik gantian dari paragraf 1 hingga paragraf sampai selesai. Paragraf 1 siapa yang mau baca nih? Ya, Mbak Faiza, langsung dari judul baca. Bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Benda apakah itu? Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Baik. Kemudian paragraf 2 siapa? Ya, Jian. Bagaimana cara kerja selimut? Selimut merangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Jaket dan sarung tangan wol memiliki cara kerja yang sama, yaitu memerangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Baik, selanjutnya siapa lagi? Ya. Oh, silakan lanjutkan baca. Bagaimana dengan panci yang biasa digunakan di dapur? Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Ada bagian pada panci yang justru berfungsi sebagai isolator. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Baik, lanjut. Ya. Oven atau pemanggang juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium, diharapkan panas dari sumber panas seperti kompor tidak keluar, sehingga panas tersebut dapat mematangkan kue atau masakan yang dipanggang. Pemanggangan biasanya berbentuk kotak dan tertutup.
Bentuk yang tertutup ini ingin memaksimalkan panas untuk mematangkan makanan secara merata. Ya. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik sehingga perlu bahan konduktor sebagai penghantar listrik. Oke. Kamu tentu memiliki setrika di rumah. Dahulu ketika listrik belum banyak digunakan, masyarakat menggunakan bara arang sebagai sumber panas. Arang hitam dibakar terlebih dahulu. Setelah menjadi bara baru, kemudian dimasukkan ke dalam setrika. Setrika ditutup dengan pegangan yang terbuat dari kayu. Biasanya setrika orang ini terbuat dari tembaga yang berat. Berbeda dengan setrika listrik yang digunakan saat ini, sumber panas berasal dari aliran listrik yang memanaskan kumparan di bagian bawah setrika agar panasnya sampai dari kabel listrik ke pakaian. Maka pada alas atau bagian bawah setrika dibuat dari bahan logam, sedangkan bagian pegangan setrika terbuat dari plastik yang bersifat isolator. Baik, nah itu ya. Jadi sudah jelas baca tentang bahan konduktor dan isolator yang ada di sekitar kita. Sebenarnya nggak sulit ya. Di rumah kita datang ke rumah sudah bisa melihat di dapur apa saja yang buat dari besi, logam, nikel, baja. Di dapur dibuat yang dari kayu, plastik apa saja. Jadi bedanya itu jelas kan ya? Jelas. Nah, baiklah. Kalian tulis nanti sebentar lagi isi paragraf 1, isi paragraf 2 hingga paragraf 6. Ingat, isi ya. Isi berarti ringkasan pokok yang ada pada paragraf itu. Kemudian setelah itu buatlah satu paragraf ya, di bawahnya itu buatlah satu paragraf yang mencerminkan keseluruhan isi bacaan. Jadi kamu setelah merangkum per paragraf dengan kalimat efektif, dengan kalimat yang bagus mencerminkan isi, nanti paling belakang buat satu paragraf lagi yang mencerminkan keseluruhan isi, rangkuman keseluruhan satu paragraf. Oke ya. Nah, kemudian berikutnya anak-anak sekalian, di rumah juga tugasnya sama dengan yang di sekolah, yaitu menuliskan isi kemudian merangkum jadi satu paragraf paling bawah. Nah, ini ada tabel. Perhatikan tabel ya. Tabel, perhatikan. Nah, tabel ini digunakan untuk mencari, mengidentifikasi nama bahan, nama alat dan bagian-bagiannya. Ini disebut bagiannya, panci. Panci itu bawahnya apa pegangannya gitu ya. Jadi ini contoh, nama alat, pegangan panci terbuat dari plastik, kegunaannya untuk membuka dan menutup panci. Bahan sifatnya isolator. Yang kedua, panci. Ya, panci ya, untuk mendidihkan air, bahannya aluminium. Kegunaannya untuk mendidihkan air, memasak. Sifat hantaran konduktor. Ya, cari sampai 1 2 3 4 5 6. 6 di situ ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya anak-anakku sekalian, ini tentang buat kesimpulan. Ya, buat kesimpulan dari apa yang kamu sudah temukan di rumah dan membuat 5 pertanyaan dijawab sendiri. Sama ya dengan di rumah, setelah menuliskan kesimpulan, membuat pertanyaan seputar konduktor dan isolator di rumah, kemudian dijawab sendiri. Pertanyaannya apa? Contohnya, mengapa pegangan panci disebut dengan bahan isolator? Jawabanmu, karena pegangan panci tidak dapat menghantarkan panas. Beres sudah ya? Nah, buat sendiri dengan kreasi pertanyaan sendiri. Sama juga dengan yang di rumah. Nah, silahkan selamat mengerjakan di hari Jumat berkah ini. Semoga kita senantiasa sehat selalu.
Untuk saat ini kerjakan dulu, dan pada muatan pelajaran berikutnya nanti kita tambahkan ya. Terima kasih untuk semuanya, selamat mengerjakan juga anak-anak di rumah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.